Kita adalah dari toplocker.com. Kalau kalian sudah tahu, mungkin sudah pernah lihat logonya juga ya. Toplocker.com itu adalah sebuah sistem untuk mempermudah lulusan SMK yang ingin bekerja. Nah, langsung ke permasalahannya. Mungkin dari kalian di sini, saya percaya tidak seluruhnya mau untuk kuliah. Ada yang punya alasan. Ngapain sih kuliah? Buang-buang waktu, buang-buang uang, atau memang tidak punya uang. Sepertinya kuliah itu susah. Atau alasan-alasan lain, mungkin dilarang orang tua, atau tidak boleh oleh pacarnya, atau hal-hal yang lain. Nah, atau ada juga yang mungkin kalian berpikir, kuliah kan katanya tidak menjamin kesuksesan. Kesuksesan apakah juga dijamin dengan tidak kuliah? Lebih masuk akal mana? Yang kuliah atau yang tidak kuliah? Nah, cerita saya ini adalah berdasarkan pengalaman langsung dari saya yang melihat database lowongan kerja seluruh Indonesia yang kita punya. Jadi saya ngomong tidak asal ngomong, kita punya datanya. Setiap hari kita mengeluarkan 1.000 sampai 2.000 lowongan pekerjaan setiap hari. Datanya masuk ke kita lihat. Yang dibutuhkan lulusan apa? Syaratnya apa saja? Dan dari situ, kalian tahu nggak? Ternyata ada sedikit sesuatu ketidakadilan. Yang pertama adalah ada usia. Jadi kalau kalian nanti melihat informasi lowongan pekerjaan, terserah mau lihat di mana. Biasanya ada, kalau cowok usia 28 maksimal, 30 maksimal. Kalau cewek usia 25 maksimal ya. Nah, itu yang membuat bukan saya, tetapi seluruh industri perusahaan apapun itu yang kalian akan masukin. Nah, permasalahannya setelah usia 27-28, seandainya kalian dipecat oleh tempat bekerja kalian, bagaimana kalian melanjutkan hidup kalian? Ngelamar kerja di mana? Usianya sudah di atas itu. Apalagi kalau misalkan yang cowok ya, mohon maaf, ada di usia 40. Nah, saya usia 43. Kalian bayangkan, pikirkan kalian seorang cowok ada di usia 40. Di usia 40 kira-kira yang di sini yang cowok-cowok itu, kalian mau menikah atau mau bercerai? Rencananya apa? Atau ya sudah Pak, saya pasrah saja. Begitu. Di usia 40, ketika kalian nanti sedang bekerja, dan kebetulan kalian tidak kuliah, dan kebetulan juga tempat bekerja kalian mem-PHK kalian. Usia 40, kalian mungkin sudah punya anak 1, 2, 3, 4, ya. Anak kalian mungkin masih kecil-kecil. Butuh makan kan? Butuh susu kan? Terus yang cowok nih apalagi ya? Sebagai cowok seharusnya jadi tulang punggung keluarga, bukan jadi tukang kacau keluarga. Betul kan?
Harusnya sebagai cowok tahu cara mendapatkan ini kan? Sudah tahu caranya? Yang cowok-cowok nih. Nah. Usia 40, seorang cowok ceritanya begini. Sudah di PHK, ijazahnya cuma SMK dan SMA, bingung dia. Cari kerja di mana? Lihat di website maupun di Top Locker juga ada, di website lain juga ada. Sampai keliling-keliling, minta temannya carikan bantu kerjaan. Tetapi di usia 40 yang artinya 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi kalian ya, 25 tahun ke depan, ternyata cari pekerjaan gak semudah itu lagi. Dan pada saat yang sama, di usia 40 tersebut, anak kalian masih kecil-kecil, butuh makan. Apalagi yang barusan menikah, biasanya kredit rumah, kredit motor atau kendaraan. Kira-kira kalau kalian usia 40, orang tua kalian usia berapa? Ada yang tahu? Usia 40, orang tuanya usia berapa? Yang masih punya orang tua, silakan bicara. Ayo. Yang masih punya ya, yang nggak punya biarin. Artinya itu doa. Ya. 65. Ada yang jawab? 63. Ya. Orang tua kita itu pengen kita hidupkan sampai usia berapa? Selamanya. Oh, luar biasa nih. Ada yang tahu jawabannya? Atau yang lain diam saja karena ingin orang tua kita lebih cepat? Artinya lebih warisan lebih cepat turun ya. Nah, kira-kira kalian berpikir orang tua kalian mau kalian hidupkan sampai usia berapa? Ayo, berapa? Berapa? Yang masih peduli? Ya? Sampai ajal menjemput, ya jelaslah. 70? 80? Oke ya. Nah, kira-kira kalau orang tua kalian itu di usia 65, kalian bayangkan dulu, orang tua kalian usia 65, kira-kira kondisi kesehatannya itu masih sehat kayak saya? Atau sudah mulai agak jalannya pelan-pelan begini? Ya? Ada kadang duduk salah sedikit sakit. Makan nggak boleh makan sembarangan. Biasanya tiap hari makan babi guling. Kali ini nggak boleh makan. Harus mulai diatur. Usia 65, usia orang tua kalian, dan saya dapati rata-rata anak-anak muda seharusnya ingin orang tuanya bahagia. Tapi banyak anak muda yang beda antara ucapan dan perbuatan. Kenapa bisa beda? Kalian ingin orang tua kalian bahagia. Bahagianya kalau bagaimana? Di usia 65, apa yang diimpikan oleh orang tua kalian? Di usia 65 orang tua kalian sudah masuk ke usia senja. Ya. Harusnya kalian di sini yang mengucapkan, saya ingin orang tua saya bahagia. Di usia 65, saya ingin dia, orang tua kita, bahagia, hatinya tenang. Hatinya bersyukur. Keinginan orang tua kita melihat seperti itu. Melihat di diri kalian seperti itu. Kalian pun juga kepingin mempunyai perlakuan yang sama, membahagiakan orang tua kalian. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Seseorang di usia 40 tahun yang dengan hanya modal ijazah SMK atau SMA,
dipecat oleh perusahaannya. Dan kemudian dia harus berjuang dengan keras untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan artinya apa? Orang yang mau bayar dia untuk bekerja. Di usia 40, akhirnya selama setengah tahun mencari pekerjaan, mencari lowongan kerja, gak dapat. Akhirnya apa? Ngutang. Ya kan? Kalau kepepet, sudah nggak ada apa-apa, cicilan harus bayar terus. Cicilan KPR rumah, cicilan motor, biaya anak sekolah, belum kosmetiknya istri, makan setiap hari, uangnya siapa? Akhirnya bagaimana? Yang terjadi? Ngutang. Sudah deh, pokoknya yang saya tahu nih, bisa ngutang dulu. Bayarnya besok-besok, ya sudah. Besok kalau ada uangnya, saya bayar. Kalau nggak ada uangnya, ya nggak saya bayar. Akhirnya di usia 40, kalian berhutang. Utang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, utangnya numpuk. Penagih utang datang ke rumah kalian, kaliannya kabur. Takut soalnya dikejar penagih utang. Orang tua kalian melihat diri kalian seperti itu. Tiap hari bingung, menganggur, tidak punya kerjaan yang pasti. Kalaupun punya kerjaan, kadang hari ini dapat uang, besok gak dapat uang. Akhirnya orang tua kalian kepikiran, yang datang ke rumah bukan kabar baik, tapi penagih utang. Belum lagi dengan hutang-hutang yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua kita di usia 68 sampai 70 kepikiran, karena dipikirkan terus-menerus, akhirnya kalau kalian berpikir sesuatu yang negatif, lama-lama apa? Jatuh sakit. Kalau kalian tidak percaya, orang tua yang bahagia biasanya panjang umurnya. Tapi orang tua yang kebanyakan pikiran biasanya diperpendek umurnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan adanya pertambahan usia sampai 68 tahun, sakit-sakitan tiap hari, kepikiran karena kalian belum bisa berhasil, belum bisa mandiri, masih gantungkan sana sini. Tiap hari yang datang selalu problem. Akhirnya yang cowok apalagi punya istri berantem, ya mungkin saja bercerai. Apakah itu sebetulnya yang kalian inginkan? Pertanyaannya, jadi kuliah itu ngapain sih perlu kuliah? Sebetulnya satu tujuannya, setelah kita pikir-pikirkan, ngapain juga ya orang perlu kuliah? Ternyata kuliah itu bukan untuk saat ini, tapi untuk ketika usia kalian di atas 40 tahun nanti. Ketika kalian nanti di atas 40 tahun, kalian baru paham apa artinya ijazah tersebut. Kalau kalian nggak percaya, guru-guru kalian pun pasti punya ijazah. Betul kan? Ijazah minimal sarjana. Dengan adanya ijazah tersebut, setidaknya kalian bisa memperpanjang, ya, memperpanjang apa? Karir kalian. Memperpanjang yang aslinya hanya sampai 40 tahun, 28, 29, ada perusahaan yang masih mau mempekerjakan kalian.
Atau kalau kalian berpikir mau studi lanjut ke level yang lebih tinggi, S2 atau S3. S2 untuk jadi dosen, S3 untuk jadi dosen atau peneliti, itu butuh syarat S1, sarjana. Sekarang, waktu saya mendengar hal seperti ini, saya pun merenung dan berpikir, apa iya toh? Fungsi dari kuliah itu memang seperti itu. Ternyata memang benar sekali. Kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan mungkin terjadi pada keluarga kalian, bahkan mungkin terjadi pada orang tua kalian. Kalian lihat, dan kalian tahu, sebetulnya fungsi untuk kuliah adalah untuk membahagiakan orang tua kalian pada saat orang tua kalian ada di usia senja, supaya orang tua kalian tidak kepikiran akan nasib kalian, supaya sejelek-jeleknya kalian berkarir dimanapun saja, kalian masih bisa mendapatkan kerja. Itu pentingnya ijazah S1 minimal, ya. Sejelek-jeleknya, separah-parahnya, titik terendah hidup kalian, kalian masih ada perusahaan yang mau merekrut kalian. Itu loh alasannya. Bukan untuk saat ini, kita masih muda, 21, 22, 23, 24, oke, masih bisa kerja, masih bisa kuat tenaga, masih bisa dapat uang. Nanti di usia 40, kalian akan merasakan mau kuliah lagi di usia 40, ya sudah semangatnya beda. Jadi itulah alasan yang sejak dahulu kala dan belum pernah disampaikan, dan saya tidak meniru dari konten, tapi betul-betul original dari apa yang Top Locker teliti dan kita sampaikan di mimbar ini, supaya yang hadir di sini memperoleh tips rahasia, bahkan bisa memotivasi adik atau kakaknya yang kebetulan tidak mau atau mempunyai pandangan lain untuk berkuliah. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian semua.